aku pulang. Siapa kamu? Ini itu rumahnya Ica Lovely. Kamu itu yang siapa? Aku ini Ica Lovely. Dih, ngaku-ngaku. Siapa sih cewek ini? Jelas-jelas ini rumahku. Aku Ica, pemilik PT Goyangan Janda. Dan dia suamiku, Abi Albian. Oh, aku ngerti. Jadi kamu selingkuh sama cewek lain? Ica, ini siapa? Kamu suruh rumah kita? Bentar dulu, kok ada yang aneh? Kok fotonya berubah? Perasaan dulu fotonya aku sama Abi. Saya nggak kenal kamu siapa. Tapi kamu harus pergi dari sini sekarang. Ini aku Ica, Bi, istri kamu. Aura, kamu ngapain di sini? Aura? Kok cowok ini manggil aku Aura? Maafin istri saya ya, pasti dia ngira ini rumah dia. Kok cowok ini manggil aku istrinya? Maafin istri saya ya, pasti dia ngira ini rumah dia. Kok cowok ini manggil aku istrinya? Padahal aku kan istrinya Abi. Ya itu sana pergi. Saya mau berdua sama istri saya, Ica. Dimakan dulu ya, Aura sayang. Aku tuh Ica, bukan Aura. Tuh kan, badan kamu masih panas. Dari siang, badan kamu panas tinggi. Karena panas, kamu jadi sering ngehalu jadi Ica Lovely. Tapi aku tuh beneran Ica Lovely. Aku itu pemilik PT Goyangan Janda. Kamu makan ya, terus istirahat sayang. Bentar lagi, kamu pasti nggak akan ngaku lagi jadi Ica Lovely. Ya Allah, apa aku beneran bukan Ica Lovely? Sorry, lama bro. Santai. Gimana? Mau perpanjang durasi tukar istrinya? Kalau Pak Abi mau tukar istri, tarifnya 50 juta aja per hari. Pengen sih. Saya bosan sama Ica. Tapi si Ica-nya mau nggak ya? Gampang itu Pak. Nanti kita bakal acting dan yakinin dia kalau dia tuh bukan Ica. Betul itu, Pak. Tenang aja, saya ini mantan artis Indosiar. Kunyit asem. Jadi Abi sengaja ngelakuin ini semua. Lihat aja pembalasan aku. Bebek. Ayo, jangan pakai mata dong. Dasar seleb gagal. Dia Arga Raspatot, seleb rivalku. Lihat videoku. Udah dapat 100 juta views lebih. Emang ngono? Video mesti viral iki. Heh, ngaco kocak. Followers gue udah 3 jutaan. Emang lo berapa? Ayo, followers mah bisa beli. Kalau views enggak. Mau kemana Katek? Mau syuting? Belagu banget sih. Follower juga masih 1 jutaan. Eits, yang penting gue punya password. Password? Maksudnya? Seleb-seleb terbaik pasti punya password sendiri. Misalnya gue, Aigo. Terus seleb yang lainnya. Hele. Ada penyu di balik batu. Dewi Banyu siap membantu. Aku Raya, aku bisa dengar suara hati seseorang dengan kalung ajaibku. Emang password lu apaan? Hah? Lu doang yang nggak punya. Bener juga ya. Wajar sih, lu nggak punya password. Soalnya kan lu orangnya malas mikir. Diem, hari ini juga gue bikin password. Hari itu pun aku 24 jam mikirin password. Pokoknya, aku bakal bikin password yang lebih keren dari Aigo atau Helheleh atau Piu. Yes, dapat. Heh, Apa? asal lo tahu, gue udah punya password. Dan passwordnya lebih keren daripada lo. Oke, sebutin password lu. Penonton, dengerin Ica baik-baik ya. Jadi password gue adalah... Ica, aku Wali Salam. Kok beda? Aku ketemu dia di aplikasi Kencan dan ngakunya dia orang kaya. Gaji kamu berapa? Kalau di bawah 50 juta, mending mundur aja deh. Gaji? Yang ada itu aku ngegaji. Aku kan pengusaha, pemilik PT Jarang Pulang Jarang Digoyang. Itu fotoku. Anjir, banyak banget duitnya. Kok yang datang kampungan gini sih? Maaf ya telat, tadi ojolnya mogok. Ojol! Woi, bayar utang lo. Please, jangan kenceng-kenceng. Aku lagi sama cewek. Halo, berapa utangnya? 100.000 doang. Tapi tiap ditagih, bilangnya nggak ada mulu. Pengusaha apa punya utang 100.000 nggak lunas? Pengusaha.
Mbak dikibulin, orang dia pengangguran. Apa? Jadi kamu Kismin? Mamaku sakit parah, makanya aku pura-pura tajir, biar dapat isi tajir. Dikira dia doang yang pura-pura. Ica, ruangan saya udah dibersihin kan? Gawat, ada bos. Sebenarnya aku cuma OB yang pura-pura jadi orang tajir, biar dapat suami tajir. Dasarmu kondo, buang-buang waktu aja. Karena nggak dapat cowok tajir, aku pun interview di PT Jarang Pulang Jarang Digoyang. Mau interview kan? Silakan ke ruangan saya. Kamu kan Arga? Jangan-jangan dia beneran pemilik PT ini? Kelar juga desain jaket karyawanku. Astagfirullah, Mbak nggak apa-apa. Aku capek disiksa. Cuci semua itu sekarang. Terus bersihkan kamar mandi. Jangan jadi pemalas. Tapi mah, kan Ica capek habis pulang kerja. Belum makan juga. Masih bisa minta makan. Sadar diri. Kamu itu cuma anak tiri. Aku hampir tiap hari disiksa sama mama tiriku. Ya ampun, sedih banget sampai kayak gini. Gimana kalau kita obatin dulu kamu? Gak usah, aku mau pergi. Mbak, tunggu sendalnya. Mbak, sebaiknya Mbak jangan gegabah. Emangnya Mbak mau kemana sih? Pokoknya aku mau aduin semua ke papa. Setidaknya keluarga kandung Mbak masih ada. Kamu mau ojek kan? Buruan anterin saya. Lah, tapi saya bukan ojek. Di sini rumah baru papa. Abu papa aku ditabur di sini setelah dikremasi. Coy, udah jadi butiran debu ternyata. Gak bisa juga diantar sampai ketemu. Pa, saya capek sendirian. Di rumah itu disakitin terus. Ya ampun, kasihan banget ya dia. Padahal cantik, manis, tapi hatinya sedih terus. Andai aku bisa bantu bikin dia bahagia. Pa, saya pengen ketemu sama nenek. Kalau sama nenek, pasti saya bahagia. Nenek, kamu masih ada ya? Rumahnya dekat sini nggak? Ayo, aku antar ke tempat yang bisa bikin buat kamu bahagia. Ica, akhirnya kamu bisa kabur dari rumah itu. Iya, Nek. Tapi saya takut. Pasti mereka bakal cari Ica lagi. Tapi nenek nggak bisa jagain Ica. Nenek udah tua. Ica capek, Nek. Pengen nikah aja. Kamu tadi sampai sini aman kan? Gimana kalau kalian nikah aja? Apa? Nikah? Emangnya kamu mau sama aku? Kalau dia bisa bikin aku terbebas dari mama tiri, ya nggak apa-apa. Tapi dia cuma ojek, Nek. Dia masih struggle sama hidupnya. Nenek nggak usah ngerepotin dia ya. Rumah kamu tadi di Jalan Kenanga kan? Halo? Cek latar belakang penghuni rumah Jalan Kenanga yang punya anak atas nama Ica. Usir dia dari rumah itu dan beli semua propertinya. Kamu ini sebenarnya siapa, Nak? Aku Abi, pemilik perusahaan ojek online terbesar di Indonesia. Tenang aja, teman aku tuh lawyer, jadi bisa bantu kamu terbebas dari mama tiri kamu. Wah, ini mah sangat terjamin bibit bebet bobot dan attitude-nya. Beruntung banget kamu bisa ketemu dia, Cak. Kamu mau kan nikah sama dia? Alhamdulillah, kalau ternyata kami berjodoh, aku bakal jagain kamu selamanya. Royan, ini minumnya. Kok kamu kasih minuman dingin sih ke Royan? Dia kan gak biasa minum minuman dingin. Astagfirullah, udah gak kuat lagi keluarga ini. Pengen cerai. Kamu cerain Royan cuma karena minuman dingin. Caper banget. Itu cuma gimmick kamu aja kan? Astagfirullah, Mama kenapa fitnah kayak gitu sih? Ica itu punya banyak alasan buat cerain Royan. Emang awalnya karena aku tersinggung soal minuman dingin. Udah lama, nggak apa-apa. Daripada ributin minumanku, Ryan berangkat kerja dulu ya. Bulan puasa gini harusnya kamu gak usah kerja. Kan Ica ada uang simpanan. Tapi kan, Ma, kewajiban Hah, udahlah. Tapi Ica semakin gak kuat karena gak pernah dihargai di rumah. Royan, kenapa sih? Kayak Mama kok sensi banget sama aku. Kamu nyalain mamaku. Mamaku tuh nggak pernah salah. Harusnya kamu introspeksi. Kamu sebenarnya nggak suka kan sama mamaku? Kamu kok gak pernah belain aku sih di depan Mama? Seharusnya suami itu jadi penengah, bukan kayak dulu. Udahlah. Aku ini banyak pikiran. Kamu sebenarnya mau apa sih?
Aku itu cuma butuh perhatian, Royan. Kamu gak mau apa? Kasih aku nafkah batin. Kalian bantu, biar persalinan anak kita lancar. Badan kurus kayak gini aja banyak mau. Kamu nggak mikir apa? Aku itu capek. Mikir cicilan rumah, bayar ini, bayar itu. Udahlah, aku mau nongkrong sama teman-temanku. Bahkan, Royan juga udah gak pernah peduli sedikit pun tentang aku dan calon anak kami. Padahal, aku udah ngelakuin segala cara biar Royan gak jutek lagi sama aku. Royan, ini ada transferan 500 miliar. Ada job nih buat kamu. 500 miliar? Wah, makasih banget ya infonya sayang. Nanti kita makan bareng. Padahal kan uang itu hasil kerja kerasku. Tapi gak apa-apa lah, yang penting Royan seneng. Gak usah bohong deh. Kamu ngerasa lebih kayak dari Royan kan? Makanya sombong kayak gini. Lagian, dia itu udah bikin klarifikasi ke saya. Mau gimana pun, si Ica itu tetap istri aku. Gak mungkin aku gak belain dia. Terus, soal uang 500 miliar, kalau aku tahu uangku dari dia, gak mungkin aku ambil. Dimana harga diri seorang suami? Dia udah speak up dari sudut pandang dia. Dan saya yakin, tetap kamu sebagai istri yang salah. Makanya kamu sebagai istri juga, jangan gak komunikasi dong sama suami. Anda lebih percaya omongan diklarifikasi atau gugatan saya di pengadilan? Lihat, saya udah bawa pengacara. Bu Ica tenang aja. Tidak usah banyak bicara. Lagi pula, bukti kita kan udah kuat. Ya iya dong kuat. Gak tahu ya, pihak lain bisa ngasih bukti apa? Ajarin ya bu anaknya. Kalau anak cowoknya masih sembunyi di kata ibunya, gak usah nikah. Nikah itu berat. Assalamualaikum.